Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah pagi menjelang siang ini. Kami mau sambut firman-Mu. Berkati firman-Mu untuk kami semua Bapa, dan kiranya Roh-Mu menaungi kami. Kami sambut kebenaran dalam nama Yesus. Kami berdoa. Setiap yang siap belajar kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa. Selamat pagi, shalom. Mungkin ada di antara saudara tadi yang terlambat. Bolehkah salam kiri kanannya, sapa kiri kanan Anda, belakang Anda. Ya, mungkin perlu Anda bertanya. Katakan kepadanya, Yahobu. Pakai bahasa Korea juga boleh. Annyeonghaseyo. Ya, annyeonghaseyo. Ya. Senang sekali pagi ini saya kembali bisa bersama-sama dengan saudara setelah beberapa minggu saya tidak melayani pada hari Minggu di gereja kita ini karena saya berada di luar kota. Mari kita belajar firman Tuhan. Kita akan berbicara tentang bagaimana yang disebut penderitaan. Di dalam Kristus sebenarnya kita harus sadari bahwa anak-anak Tuhan memang akan mengalami banyak kesusahan. Karena itu memang firman Tuhan katakan. Tetapi diberikan kepada kita pasti kemenangan. Katakan amin. Pasti diberikan Tuhan kemenangan demi kemenangan. Satu hal yang pasti yang harus Anda tahu bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia punya rencana yang besar. Apakah rencana Allah yang besar itu? Dikatakan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan itu artinya saudara-saudara, Dia punya sesuatu pekerjaan di dalam dunia yang harus diselesaikannya. Mengaruniakan bukan hanya bicara Dia datang secara datang biasa saja, atau datang tidak punya kegiatan, tidak punya tugas, tanggung jawab, pekerjaan yang harus dikerjakannya, tapi ada sesuatu yang harus dilakukannya. Dengarkan saya baik-baik. Untuk itulah saya mau beritahu hari ini tujuan Tuhan mau datang itu. Apa itu? Tujuannya satu, yang paling penting adalah Dia harus mati, menderita, mati di kayu salib. Itulah tujuannya datang ke dalam dunia. Tetapi di dalam semuanya tujuan itu ada yang harus kita sadari bahwa akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Dengan kematian Kristus itu, maka ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan bagi kita semua yang percaya. Amin, saudara-saudaraku. Mari kita lihat hari ini bagaimana Tuhan sudah memberitahukan bagaimana Dia harus mati, menderita. Mari kita lihat di dalam kitab Injil Matius, pelan-pelan kita mau lihat ayat demi ayat. Pasal 16 ayat 21 sampai selanjutnya kita lihat sampai 25. Dikatakan di sini pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Pemberitahuan pertama, berarti ada kedua, ada selanjutnya lagi. Yesus memberitahukan tentang kematiannya dan kebangkitannya itu. Berapa kali? Kalau dalam kitab Injil Matius dituliskan sampai 4 kali Yesus menyatakan bahwa Dia akan mati, Dia akan bangkit. Nanti kita akan baca, kenapa sampai 4 kali Yesus mengatakan seperti itu. Murid-muridnya tidak bisa mengerti. 1 kali udah diceritakan, disampaikan, nggak nangkep dia. 2 kali pun ternyata masih belum. 3 kali pun masih belum. Sampai akhirnya menjelang saatnya akan tiba Dia mati, Dia sampaikan lagi yang terakhir kali. Mari kita lihat dulu yang pertama ini, menarik sekali. Mari kita baca ayat 21 sampai yang ke 25. 21 saya baca, 22 saudara-saudara baca, dan demikian selanjutnya. Saya baca. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat.
lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22, 23 ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 24. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudara, waktu Yesus pertama kali menyatakan bahwa aku akan dibunuh, berarti mati, dan dibangkitkan hari yang ketiga, murid-muridnya ini tidak bisa terima. Kenapa? Karena mereka berharap Yesus itu nanti menjadi raja. Tentunya mereka sebagai orang yang setia di sampingnya terus menerus, sebagai murid-muridnya pasti akan mendapat kemuliaan di samping Yesus. Mereka ingin Yesus itu menjadi raja, dan tentunya ya Petrus lah, paling tidak Perdana Menteri, kira-kira begitu. Dan akhirnya Yesus marah betul. Yesus bilang kepada Petrus, karena Petrus bilang, "Jangan, itu nggak boleh terjadi. Tuhan, jangan itu, jauhkan itu daripadamu. Nggak boleh, jangan." Yesus pun marah, dibilang, "Enyahlah kau iblis. Kau suatu batu sandungan bagiku. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Camkan yang pertama kesimpulannya. Kalau Anda selalu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, Anda tidak akan pernah mengerti apa kata Tuhan dalam hidup saudara. Itu ingat baik-baik. Kalau hanya Anda selalu mencari keuntungan diri Anda di dalam berjalan di dalam dunia, yang Anda pikirkan selalu hanya keinginan saudara yang harus terpenuhi, Anda tidak akan sanggup bisa mengerti, tidak akan mampu mengerti kebenaran yang sejati dalam Alkitab ini. Firman Allah ini tidak akan mampu. Karena Anda hanya akan berpikir selalu, untungnya buat saya apa? Murid-muridnya selalu berpikir untungnya bagi mereka, karena mengikut Tuhan itu adalah keuntungan yang mereka dapatkan cara pola dunia. Bisa dibayangkan bagaimana kalau mereka lapar, Yesus melakukan mukjizat. Bisa dibayangkan bagaimana ada orang sakit kemudian disembuhkan. Dan di samping kiri kanannya murid-murid Yesus tentunya dapat kemuliaan juga. Ada orang hari-hari ini imannya didasarkan kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri imannya bertumbuh. Halo? Berapa banyak orang yang saya temukan begitu dalam gereja-gereja hari-hari ini? Maaf kalau dibilang imannya itu iman kata orang. Imannya akhirnya karbitan, dipaksa. Mengapa dipaksa? Ya karena tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia ikuti semuanya hanya kesaksian kata orang, bukan dari apa kata dirinya, yang dari hasil pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Oh, saudara-saudaraku, sangat sedih sekali. Yesus berkata, "Enyah kau iblis, enyahlah iblis. Kau itu batu sandungan." Ini mengerikan. Baru saja pada pasal yang sama, di ayat di atas kalau Anda baca bagaimana pengakuan Petrus, waktu Yesus bertanya, "Menurut orang itu apa? Siapa anak manusia? Siapa aku ini?" katanya, ayat 13. Ada yang bilang kau Elia, ada yang bilang Yesus Pembaptis, ada yang bilang Yeremia, salah satu daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya itu, "Tapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Luar biasa Petrus. Dibilang, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dipuji, "Berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di surga." Dipuji. Yesus yang adalah Tuhan, engkau adalah anak Allah yang hidup. Dipuji, jawaban yang betul-betul sempurna. Tapi masih pada pasal yang sama, di mana mereka melanjutkan percakapan, Yesus mengatakan, "Enyah kau iblis."
Nyala iblis. Bayangkan kalau Anda dibilang di rumah Anda atau orang tertentu menyatakan Anda ngomong bicara, ternyata Anda salah bicara, dibilang Anda iblis. Kurasa kalau kita langsung asap parang itu nggak ada cerita. Urusan belakangan lah, kuasa parangnya langsung. Coba tetanggamu bilang iblis, pakai bahasa Inggris, tihu, ditambah lagi tihu soma. Dihina Anda dengan cara itu, itu pasti marah, pasti. Tapi Yesus harus menyatakan itu. Kenapa? Karena mereka dirasuki oleh apa yang disebut dunia ini, yang dipikirkan manusia. Dirasukin itu pikirannya, supaya mereka itu hebat, terkenal karena mengikut Tuhan itu. Dipuja-puji nanti aku karena Yesus sudah menjadi raja, dan Yesus nggak boleh mati begitu. Bayangkan, nggak ada dia dalam benak pikirannya, masuk di otaknya itu bangkit. Kan tadi kan bilang bangkit, betul ya? Nggak ada di pikirannya bangkit, yang di pikirannya mati. Bukan bangkitnya di pikirannya itu. Mana buktinya? Ya, kalau kita baca kisah-kisah selanjutnya, bagaimana Yesus bangkit, mereka kan orang blow on kan? Mereka nggak mengerti. Mengapa tidak mengerti? Karena yang mereka pikirkan selalu pola-pola manusia. Memang manusia akan berkata bahwa kalau orang mati tidak mungkin bangkit. Itu kata manusia, betul kan? Nggak, di mana ceritanya orang mati bangkit? Sehingga mereka nggak percaya. Tapi dengar baik, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin bagi Allah. Yang mustahil bisa menjadi nyata bagi Allah. Itulah Allah kita yang hebat. Amin, saudara-saudara. Bayangkan, mungkinkah seorang wanita bisa hamil tanpa disentuh laki-laki? Bisa? Nggak bisa. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria, kalau dalam kitab yang bilang Siti Maryam, nggak pernah disentuh laki-laki, hamil. Bukankah itu supranatural? Cuman memang sekarang banyak pula yang mau menyaingi Maria. Itu pula masalahnya. Nggak tahu suaminya di mana, ternyata hamil, saudara-saudaraku. Mau menyaingi Maria dia. Kan persoalannya di situ. Tapi tidak mungkin menurut dunia, tidak mungkin menurut manusia, mungkin bagi Allah. Katakan amin. Itu sebabnya kalau kau menjalani hidup, jangan kau selalu pakai ukuran manusiamu saja. Coba mulai kembangkan diri. Minggu depan saya akan bicara tentang bergumul dengan Allah, bergumul dengan Allah dan manusia dan menang. Apa itu maksudnya itu? Minggu depan saya akan bicara itu. Saudara-saudara, karena di dalam dunia ini banyak orang tidak mau menderita. Betul kan? Wanita mana yang mau menderita? Coba jujur dulu. Wanita mana yang mau menderita? Nggak ada yang mau menderita. Mau menikah, pasti dilihatnya laki-lakinya. Mapan nggak itu? Jangan pula gara-gara di situ pula makin menderita. Aku udah menderita di rumah orang tuaku, ketemu pula dengan pria yang black yang satu ini, makin menderita. Nggak ada ceritanya yang mau itu. Makanya orang sekarang alergi, banyak alergi dengan penderitaan memang. Marah dengan Tuhan karena penderitaan. Padahal bisa saja itu memang bagian yang Tuhan taruh di hidup kita supaya kita semakin indah. Katakan amin. Supaya kita semakin mulia. Nah, saudara-saudara, murid-muridnya tidak mau. Tidak mau kalau Yesus itu mati. Oke, itu pemberitahuan yang pertama. Pemberitahuan yang kedua, kita lihat lagi. Pada pasal yang selanjutnya lagi, pada pasal 17, lihat lagi. Ayat 22-23, saya baca dengan cepat untuk kita semuanya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia,
Lihat, membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Apa yang terjadi bagi murid-muridnya? Murid-muridnya pun sedih sekali. Kata sedih sekali itu bukan sedih biasa. Artinya mungkin udah ada sedikit depresi-depresinya. Sedih. Tuhan, matinya nanti guruku ini rupanya. Balik. Matinya nanti rupanya Yesus ini rupanya. Udah gitu yang ngerinya lagi, bukan mati biasa pula. Kata ayatnya apa? Dibunuh. Itu kan bukan mati normal itu. Dibunuh. Tuhan, alangkah malunya. Katanya dia raja, kok matinya dibunuh? Maunya mati dalam perang agak terhormat. Mungkin cara berpikirnya begitu. Tapi itu disampaikan. Sedihlah hati mereka semua. Sedih. Jadi ada orang yang menghadapi juga penderitaan hidup ini memang sedih saja. Sedih terus. Dia nggak mikirkan bahwa suatu hari ada kebangkitan. Dia mikirkan cuma selalu penderitaan. Tidak. Di dalam semua penderitaan Anda pun hari ini, camkan baik. Ada kemuliaan yang Tuhan mau beri di depan sana. Tidak selamanya engkau akan dibiarkannya. Tidak selamanya. Ada saatnya. Ingat, tidak terusnya malam, ya kan? Tidak terusnya malam, pasti akan berganti fajar. Terang akan tiba. Next, Matius pasal 20, pemberitahuan ketiga. Lihat lagi pemberitahuan ketiga. Pasal 20 ayat 17 sampai 19. Saya jemput lagi kita untuk membaca. Ayo membaca dengan suara keras, ayat 17 sampai 19. 2, 3 ya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Manusia mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa lain. Terus lihat, dikatakan lagi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Udah berapa kali Yesus bilang gitu? Mati nanti aku, dibunuh nanti, dihukum aku hukuman mati, dihina, diolok-olok, tapi nanti aku dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nggak ngerti-ngerti. Berapa banyak orang disampaikan firman Tuhan nggak ngerti-ngerti. Kenapa nggak ngerti-ngerti? Karena cara berpikirnya selalu cara berpikir dunia tadi. Manusia, cara berpikir manusia saja. Mau untuk keuntungannya, untuk dirinya. Orang, dengar baik, kalau tidak dia menyerahkan dirinya dengan sungguh kepada Tuhan, ya benar-benar ini, kalau dia tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya, mengubah cara berpikirnya dengan cara berpikir Tuhan, cara berpikir kebenaran, masih hidupnya selalu apa kata orang, apa kata dunia ini, apa kata tetanggaku, apa kata tali fuseku, apa kata saudaraku, itu yang terus Anda pegang-pegang tuh dalam hidup saudara. Anda nggak akan ngerti kebenaran dengan sejatinya. Anda nggak akan mengerti, Anda nggak akan menangkap kebenaran itu. Makanya perlu dirubah cara berpikir Anda. Sebagai contoh yang sering kali saya temukan, apa dibilang? Ya, udah memang begitu di sini, Pak. Memang sudah begitu di sini, udah itu budaya kami, udah itu adatnya. Padahal itu tidak benar. Tidak benar, tapi dipertahankan dan akhirnya menjadi benar. Segala sesuatu memang yang sudah terbiasa dilakukan dan tidak ada sesuatu yang mengkritisi, akhirnya itu jadi benar. Coba korupsi itu merasa jadinya jadi benar. Korupsi itu jadi benar, kenapa? Bahasa yang dipakai kan luar biasa. Ya, dibijaksanakan. Akhirnya salah, terus dibilang apa? Ya udah begitu memang dari sana. Mau bagaimana lagi, Pak? Kalau nggak nipu-nipu sekarang nggak bisa hidup. Selalu ada gitu. Pak, kalau nggak kita melakukan seperti itu, Pak, beratlah Pak kita maju, Pak.
Harus ada nipu-nipunya memang. Biasanya itu Pak. Berteman sama kawan-kawan, nggak apa-apanya. Minum-minum sedikit, nggak apa-apanya itu. Pokoknya yang penting kan tidak mabuk. Nggak masalah, sikit-sikit. Ya daripada kita kehilangan kawan, ya nggak apa-apa. Satu sloki saja Tuh Nifara itu, nggak ada masalah. Apa katanya? Kesehatan. Anda mengerti maksudnya? Karena hujan pokoknya udah hujan sekali betul. Ya, itu diminum karena supaya sehat. Kalau 2 sloki, ya itu mungkin agak sedikit apalah ya, panas lah. Tapi kalau 1 itu ya sehat, itu untuk kesehatan. Nggak sadar dia dari 1 sloki, 2 sloki, akhirnya 2 botol. Nggak sadar dia. Mengapa? Karena cara berpikir manusia dipakainya. Menurut dia itu tidak ada masalah. Nggak apa-apa kalau merokok kita itu di hadapan kawan-kawan, ada teman-teman, nggak ada masalah. Mengertinya Tuhan itu. Baik kali Tuhan itu sama kita. Baik kali. Nah, begitu dia kan. Nah, karena Anda selalu berpikir dengan pola manusia Anda. Bayangin saudara, sudah 3 kali. Dengar ini, sudah 3 kali murid-murid itu diberitahu, enggak nangkep juga. Ajaib. Enggak ngerti juga. Hai, ajaib betul. Sampai akhirnya ada yang keempat juga. Mari kita lihat yang terakhir, Matius yang ke-26 ayat yang ke-1 dan 2. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Jadi sudah berapa kali saudara? 4. Ini yang keempat. Yang keempat, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Saya ingin menjelaskan satu hal penting tentang tema yang sering ada di dalam kitab Matius ini. Ada 2 anak. Disebutkan 1 anak Allah, 1 disebutkan anak manusia. Anak Allah, anak manusia. Anak Allah, anak manusia. Dalam 2 tema anak Allah, anak manusia ini kita harus mengerti. 1, anak Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, ia mengaruniakan anaknya. Nah ini yang sering kali dibilang, berarti Allahnya orang Kristen beranak. Masa Allah beranak? Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak memperanakkan katanya. Anak Allah, sebutan anak Allah itu bukan berarti Allah beranak. Jangan kau pikir Allah itu seperti emakmu di rumah yang melahirkan. Allah itu tidak bisa dikaji dengan cara pola dunia. Itu karena berpikirnya begitu. Anak Allah bukan berarti Allah kita beranak. Bukan. Anak Allah berbicara, satu penting yang harus mengerti. Anak Allah artinya asalnya dari sana, dari Allah. Maka karena dari Allah itu dia adalah Allah. Yesus turun, dia Allah. Karena dia dari sana Allah. Loh, sekarang saya tanya, anak monyet, apakah monyet? Monyet, iya kan? Anak gajah, apakah gajah? Gajah. Anak ayam, apakah ayam? Ayam. Jadi esensinya itu Allah dari sana memang. Bukan artinya Allah beranak. Jadi dia punya hubungan itu memang DNA-nya kalau kita ya, kalau bahasa manusianya nih. Darahnya dari sana memang. Jadi dia Allah. Waktu dia Allah, dia datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia. Dia berarti anak Allah, dia Allah. Dan anak Allah itu berbicara hubungan. Hubungannya apa? Ada dengan surga. Makanya Yesus sempat mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, tidak terpisahkan. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Berapa Allah kita? Jawab, berapa Allah? Satu. Yang sudah mengikuti pengajaran ini pasti tahu. Nggak ada Allah orang Kristen itu 3.
Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ama, Ono, Geheha. 3. Salah. Allah kita itu 1. Coba bilang 3. 1 Allah kita. Esa. Ulangan 6 ayat 4 selalu mengatakan begini. Dengarlah Israel, bahwa Tuhan Allahmu itu Esa. Bahasa Ibrani yang sering dipakai, yang saya selalu ingat itu adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ehad itu Esa. 1 Allah kita, bukan 3. Amin. Tapi di dalamnya ada 3 pribadi yang unik, yang tidak bisa dipisahkan, tidak bercampur. Tidak bisa juga saudara-saudaraku dipecah-pecah gitu, tapi bisa dibedakan. Dan sederajat semua karena Allah. Nah, ada pengajaran satu orang hamba Tuhan pula bilang, Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Dari mana dipakainya ayatnya? Karena ada ayat yang mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Dia pakai ayat itu. Nah, disitulah harus sadar. Konsep yang kedua itu anak manusia. Anak manusia berbicara tentang kemanusiaannya. Jadi waktu Yesus berbicara, tangkap dengan baik, dia berbicara sebagai anak Allah atau manusia. Waktu dia berbicara Bapa lebih besar daripada aku, dia sedang berbicara sebagai anak manusia. Bapa dan aku adalah 1, dia sedang berbicara sebagai Allah. Nah, itu dia tuh. Oh Tuhan, Anda harus mengerti. Jadi waktu Yesus bilang anak manusia akan diserahkan, berarti yang mati di kayu salib Allah atau anak manusia itu? Manusianya. Allah gak pernah mati. Nah, ini kan pengajaran seperti itu harus ditangkap tuh. Karena ada yang bilang, masa Allah katanya, masa Allah mati? Oh Tuhan, masa mati? Ingat, Allah tidak pernah mati. Yang mati itu kemanusiaannya. Dan kemudian pada waktu dia bangkit, dia tunjukkan kepada semua bahwa dia adalah Tuhan. Gak ada ceritanya manusia yang bisa bangkit dari antara orang mati. Bisa. Siapa yang manusia bangkit? Ada Pak, apa? Zombie. Itu bukan manusia, aja bodoh-bodoh. Bukan zombie. Ada lagi yang bilang kuntilanak Pak. Alah, kuntilanak kok bilang pula bangkit dari. Aduh, memang Indonesia ini lucu. Kadang-kadang film-film zaman dulu lucu. Orang sudah bicara, sudah sampai zaman saya SMP itu dulu ada film yang saya suka, Star Trek. Tahu Star Trek? Film antariksa yang Mr. Spock yang begini kupingnya tuh. Waktu saya SMP seneng kali saya dengar. Kalau dulu kan TV-nya masih hitam putih. Seneng kali saya. Pokoknya Star Trek, dunia antariksa gitu. Tapi Indonesia judul filmnya apa? Orang udah sampai ke bulan. Kadang-kadang kita lihat judul film apa? Beranak dalam kubur. Nah ya, nggak ada gizinya. Pusing kita. Beranak dalam kubur. Wah. Jadi yang film-film gitu, orang udah sampai di bulan, saudara-saudaraku. Akhirnya kita percaya ada loh yang mati bangkit. Namanya siapa? Malampir. Ini pelet. Bodoh-bodoh. Nggak ada manusia yang sesungguhnya bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia buktikan bahwa dia adalah penguasa dunia ini. Dia yang punya kuasa atas alam semesta. Katakan amin. Dan waktu dia bangkit, apa yang terjadi? Harusnya kita bangkit juga. Amin. Murid-muridnya sedih semua. Kemana murid-muridnya? Waktu belum ditangkap Yesus, semua sok begaya semuanya. Apalagi Petrus. Yang lain jatuh imannya guru. Kalau aku nggak jatuh imanku. Ini les Panggaron itu. Terus Panggaron, songker jago. Iman iman mamaku kecil, bapakku aku yang hebat. Kenapa? Aku sudah bisa bahasa lidah. Mamaku masih bahasa gigi. Saya bahasa lidah. Bisa saya bahasa-bahasa lain. Hati-hati. Tumbang kau, tumbang jatuh. Gak ada ceritanya.
Jadi saudara-saudara, murid-murid itu pada bingung. Yang lain kemana? Kocar-kacir, tercerai-berai semuanya. Kalau catatan dalam kitab Injil Yohanes, hanya satu murid yang masih tetap dekat dengan salib Kristus. Namanya adalah Yohanes. Yang lainnya lari. Si Petrus tadi kemana? Balik dia menjadi penjala ikan. Diajaknya lagi kawan-kawan yang lain. Diajaknya diajaknya Yakobus, diajaknya Nathanael, diajaknya Thomas. Ayo katanya. Maka mereka kembali menjadi penjala ikan. Bayangkan saudara-saudara, nggak nangkap, nggak ngerti apa yang Tuhan maksudkan. 3,5 tahun loh saudara. 3,5 tahun nggak ngerti-ngerti. Coba bayangkan itu. Saudara-saudara, saya percaya Anda hari ini belajar langsung ngerti. Amin ya. Atau masih ada yang Petrus di sini, ntar lagi menyangkal Yesus? Nggak ada kan? 3,5 tahun Yesus loh yang ngajari, bukan manusia biasa, manusia yang sempurna. Diajari kemana-mana 3,5 tahun. Nggak nangkap juga apa pesan Tuhan itu. Aku nanti akan mati dibunuh, diolok-olok, menderita aku, dibunuh, mati aku. Tapi hari yang ketiga aku akan bangkit. Nggak ngerti juga. Saudara-saudara, saya mau akhiri hari ini dengan sebuah kerinduan. Anda semua bisa mengerti apa kata firman Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara-saudaraku. Persiapkan diri Anda hari-hari ini. Dengan cara apa? Coba mulai Anda buang semua konsep cara-cara daripada dunia ini. Anda selaraskan pikiran Anda dengan sebuah kebenaran yang Anda harus terima setiap harinya. Bukalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan setiap harinya. Ubah cara berpikir Anda, ubah, sesuaikan dengan kebenaran. Sesuaikan penderitaan yang Anda alami, apapun hari ini, sesuaikan saja dengan firman Tuhan. Pikiran Anda jangan sampai mulai bingung, mulai Anda khawatir, lalu mulai Anda stres lagi. Jangan lihat ke situ. Perhatikan dengan dalam diri Anda bahwa engkau masih dikasihi Tuhan. Katakan amin. Walaupun kau jatuh dalam dosa, engkau masih punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Jangan kau merasa putus asa, jangan langsung merasa bimbang, jangan mau lari putus asa lalu mulai membunuh diri. Jangan. 1 Petrus pasal 1 yang terakhir, saya jemput kita yang terakhir, ayat yang ke-6 dan ke-7. Ini sudah biasa kita baca, ya. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu. Akan hal apa? Akan hal di mana kita akan mengalami banyak kesulitan. Bahwa kita bergembira, ada kekuatan Allah yang akan memelihara kita. Di dalam ayat di atas, kamu, ayat yang kelima, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ada kekuatan Allah yang akan menolong kita. Maka kita harus bergembira. Sekalipun sekarang ini kita berduka cita karena berbagai pencobaan. Sekalipun. Jadi perlu kita sadari ada kekuatan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kekuatan Allah karena iman kita kepada Tuhan. Dia berikan kita kekuatan menghadapi semuanya itu. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nanti ada pujian, ada kemuliaan, ada kehormatan yang Tuhan akan beri kepada kita semua yang setia. Amin saudara-saudara. Setialah Anda, sungguh-sungguhlah melayani Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sekalipun mengalami penderitaan. Ubah cara berpikir Anda supaya Anda bisa mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pakai pola dunia, jangan pakai pikiran-pikiran dunia dalam menjalani hidup Anda. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Sejauh langit dari bumi, begitu
sama-sama. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hamba-Mu bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih, kami mau bangkit Tuhan dari segala macam bentuk kesusahan, kesulitan yang kami alami. Kami mau bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi pegangan dalam hidup kami, bahwa kami akan bangkit dari semua pergumulan hidup kami. Kami mau Tuhan supaya kami menang dalam semua pergumulan. Terima kasih Tuhan, kami yakin firman-Mu akan lebih lagi berbicara. Engkau akan menyatakan lebih lagi dalam setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati. Saya serahkan